Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Kuliner enak kedai Pak Guno masakan khas Minang. Alhamdulillah sehat dan aman terkendali. Cuman situasinya belum begitu membaik, Pak Ketum. Jadi bagaimana nih kebijakan pemerintah kan pelonggaran PPKM? Apakah sudah ada peningkatan omset atau bagaimana Pak Imam? Terima kasih, memang ada penurunan artinya level dari PPKM. Cuman pelonggaran ini belum begitu berdampak pada usaha kecil dan menengah, terutama seperti kami di kuliner, karena daya beli masyarakat itu memang sangat-sangat lemah sampai saat sekarang, Pak Ketum. Jadi belum ada peningkatan omset sama sekali? Belum ada sama sekali, Pak Ketum. Belum ada. Terus langkah-langkah Pak Imam untuk bisa bertahan dan meningkatkan omset bagaimana? Sekarang ini saya artinya menjaga pelanggan, itu yang pertama. Yang kedua, saya juga artinya mencoba terobos lewat online. Tapi itu nyangkutnya 1-2 lah Pak Ketum. Nah, terus yang ketiga, saya juga kalau Sabtu Minggu pagi saya juga jualan itu artinya di kaki lima di BKT Pak Ketum. Oh, di BKT? Iya, itu Sabtu Minggu. Jadi supaya artinya bisa bertahan hidup untuk keluarga Pak Ketum. Jadi pemasaran online ini menurut Pak Imam membantunya sampai berapa persen dari omset per harinya? Paling tinggi 5% Pak Ketum. Paling tinggi 5%? Iya, karena kita kalau usaha kecil mikro, itu artinya kalau pembelinya middle high, mereka pasti akan cenderung ke restoran. Karena udah pasti terjamin kebersihan segala macam. Tapi kalau kita di UKM ini, pasti pembelinya juga orang-orang yang menengah ke bawah. Gitu. Sementara itu yang paling terdampak di pandemi ini, Pak Ketum. Ya, Pak Imam tadi kan nyebut BKT, ya kan? Iya. Kawan-kawan pedagang kaki lima di BKT itu kan ratusan jumlahnya. Ribuan Pak Ketum. Ribuan jumlahnya. Apakah mereka sudah ada geliat ekonomi yang signifikan selama pelonggaran PPKM ini, Pak Imam? Dari saya bertemu dengan teman-teman yang sama-sama di sana, itu kondisinya tidak lebih dan tidak kurang, artinya hanya bisa bertahan hidup Pak Ketum. Artinya adapun yang belanja 1-2 sehari itu hanya bisa untuk ya mereka bisa makan. Tapi kalau untuk artinya menggeliat seperti biasa itu belum ada. Jadi masih jauh dari sebelum pandemi gitu masih Pak jauh Imam, Pak ya? Ketum. Di BKT itu juga banyak nggak pengaruhnya pemasaran online? Oh, enggak ada juga. Nggak ada sama sekali? Enggak ada sama sekali. Teman-teman Pak Imam sudah vaksinasi? Hampir merata. Sudah semuanya Ya, vaksinasi betul, ya? betul. 2 kali ya? Iya. Oke. Pak Imam, ini terkait dengan aplikasi Peduli Lindungi. Menurut Pak Imam, bagaimana kalau itu mau diterapkan ke usaha mikro dan super mikro seperti kuliner, kawan-kawan PKN di kawasan dan yang lainnya? Yang pertama Pak Ketum, itu akan menimbulkan kesulitan daripada teman-teman dalam hal menggunakan aplikasi. Yang kedua artinya ya mohon maaf, HP kita juga rata-rata kapasitasnya kecil. Nah, sehingga artinya untuk mendownload atau menambah aplikasi sulit sekali bagi kita. Yang ketiga mohon maaf, termasuk artinya ibu-ibu rumah tangga yang belanja ke kaki lima ataupun ke pasar tradisional, itu tidak akan mungkin mereka artinya bicara aplikasi Pak Ketum. Nah, ini perlu dipertimbangkan. Kalau aplikasi Peduli Lindungi masuk di level tradisional dan pedagang kaki lima, ini otomatis akan mempersulit untuk pada teman-teman semuanya, Pak. Jadi maksud Pak Imam, aplikasi Peduli Lindungi itu diharapkan tidak diberlakukan di pasar tradisional dan pedagang kaki lima, usaha mikro dan super mikro gitu. Tepat sekali Pak Ketum. Itu harapan teman-teman Pak Ketum. Harapan kawan-kawan. Iya. Pak Imam tadi nyebut pasar tradisional. Ya. Dan saya tahu Pak Imam ini kan asli Padang. Iya Pak Ketum. Sumatera Barat. Bagaimana kondisi real pasar tradisional tatkala PPKM sudah dilonggarkan hari ini? Dari kita, kami kan punya pedagang pelanggan di pasar tradisional ada 3, 1 di pasar Ciplak, 2 Pondok Bambu, 3 di pasar Perumnas Klender. Itu yang kita rutin belanja di sana. Teman-teman masih mengeluhkan
lemahnya daya beli dari masyarakat. Ini yang dialami sampai saat sekarang ini. Kita juga bingung apakah karena memang duit tidak ada atau memang ini memang entah situasinya betul-betul semakin lama semakin menurun. Ini kondisi yang real yang kita hadapi dengan teman-teman ya di pasar tradisional yang ada sekarang nih Pak Ketum. Jadi artinya pelonggaran PPKM ini belum mendorong masyarakat beli secara langsung ke pasar tradisional? Belum sama sekali Pak Ketum. Belum sama sekali. Kalau pengaruh pemasaran secara online, iya Pak Ketum, di pasar tradisional menurut Pak Imam berdasarkan kunjungan ketiga pasar tadi seperti apa? Itu tidak ada pengaruh Pak Ketum. Tidak ada pengaruh karena kalau untuk kuliner di pasar tradisional artinya kalaupun kita masuk ke sistem online itu daya dorongnya tidak terlalu signifikan kecuali makanan khusus gitu loh. Artinya misalnya kayak Dunkin, roti-roti itu lain cerita Pak Ketum. Baik, tadi Pak Imam juga nyebut kawan-kawan kuliner di BKT, di pasar tradisional hari ini kan just mempertahankan kebutuhan hidup. Tatkala mereka punya tanggungan pinjaman di bank, leasing dan yang lainnya, menurut Pak Imam bagaimana? Nah, inilah sebetulnya teman-teman udah lama artinya minta solusi Pak Ketum. Mulai dari awal pandemi, artinya 2 tahun yang lalu, ini sebuah dampak yang tidak bisa dihindari dan kita perlu solusi yang sangat hasilnya ekstra cepat dan eksekusi Pak Ketum. Contohnya leasing. Ketika kita artinya bicara kredit, ini kan tidak ada kelonggaran Pak Ketum. Nah, dengan pihak-pihak swasta kita kan nggak ada berlaku yang namanya pemotongan ini dan itu segala macam. Jadi kita berharap teman-teman itu yang di bawah 10 juta itu kalau bisa artinya ada kebijakan pemutihan Pak Ketum. Karena kalau tidak, ini artinya ke depan kita akan kesulitan. Pemutihan BI checking atau pemutihan utang nih? Dua-duanya Pak Ketum. Pemutihan utang dan BI checking. Betul Pak Ketum. Ini yang betul-betul artinya kondisinya semakin ke depan ini bunga berbunga dan ini membebani artinya ketika ekonomi mulai menggeliat Pak Ketum. Apalagi perilaku debt collector ini kan betul-betul sangat tidak manusiawi. Ya? Itulah sebetulnya laporannya Pak Ketum. Ya, jadi saya dapat laporan dari Sultan Air, debt collector ini sangat tidak manusiawi, juga mengumbar hal-hal yang sifatnya privasi di media sosial. Kami Pak Imam tanggal 15 September 2021 yang lalu menghadiri undangan Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Beliau didampingi Pak Teten sebagai Menteri Koperasi dan Pak Pramono Anung sebagai Mensescap Republik Indonesia. Jawaban Presiden atas 3 poin hambatan ekonomi rakyat kecil atau kaum alit yang kami sampaikan jelas dan tegas Pak Imam. 1. Pinjaman KUR dan leasing kendaraan roda 2, roda 4 usaha mikro kecil menengah direlaksasi diperpanjang sampai 2023. Kemudian pemutihan BI checking akan dilakukan peraturan pengganti undang-undang atau Perpu sehingga akses permodalan tidak terganjal lagi dengan adanya BI checking atau SLIK OJK Republik Indonesia. Bagaimana harapan Pak Imam terhadap jawaban Presiden Jokowi tanggal 15 September 2021 yang lalu? Jadi dari termasuk di beberapa media artinya pertemuan Pak Ketum dengan Presiden dan beberapa artinya asosiasi dan kelompok organisasi yang bertemu dengan Pak Presiden itu sebetulnya kawan-kawan itu hanya mengharapkan eksekusi. Iya. Eksekusi yang memang tidak lama karena kalau semakin lama ini artinya mohon maaf Pak Ketum ini semakin terpuruk dan debt collector semakin menjadi-jadi dia Pak Ketum. Iya. Ini yang sangat diharapkan eksekusinya Pak Ketum. Ya, saya sudah sampaikan di berbagai media bahwa sebagai penyampai kepada Presiden Jokowi, saya bertanggung jawab dan juga teman-teman yang lain untuk mengawal agar Presiden Jokowi segera mengeluarkan Perpu untuk pemutihan BI checking. Karena kalau ini ditunda terlalu lama, 80-90% UMKM itu kreditnya macet selama pandemi, terjerat BI checking atau SLIK OJK, sehingga plafon KUR 253 triliun, juga ada LPDB, ada
PMN Mekar juga kredit ultramikro Indonesia itu jangan sampai hanya jas retorika pemerintah. Betul. Kira-kira harapan Pak Imam tatkala nanti Presiden Jokowi mengeluarkan Perpu pemutihan PI checking, tentunya Pak Imam juga mewakili kawan-kawan yang lain. Harapannya apa Pak Imam? Ya, harapan kami Pak Ketum, ya kalau memang bisa dieksekusi itu lebih cepat. Tentu kalau bisa artinya ada instrumen yang bisa bersosialisasi, contohnya melalui lembaga-lembaga organisasi atau asosiasi seperti ya Pak Ketum sendirilah selaku yang di Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia, sehingga ini betul-betul nanti teman-teman di bawah itu mendapatkan informasi yang sahih gitu loh Pak Ketum dan update kan begitu, sehingga artinya apa, mereka bisa kembali lagi untuk memulai langkah baru dan ekonomi otomatis akan menggeliat Pak Ketum. Ya, oke. Ini yang terakhir Pak Imam. Ini kan vaksinasi sudah makin meningkat jumlahnya menuju 70% dari seluruh penduduk Indonesia atau 181 juta penduduk divaksinasi 2 kali. Kasus COVID juga di bawah 2.000 per harinya. Artinya pandemi ini akan segera menjadi endemis. Apa harapan Pak Imam selaku pelaku lapak kuliner baik di Kalimalang ini maupun di BKT? Kelonggaran-kelonggaran apa lagi yang diharapkan Pak Imam dari sisi peraturan atau kebijakan pemerintah pelonggaran PPKM? Ya kalau memang ada harapan untuk ke sana dari kawan-kawan berharap memang yang pertama himbauan dari pemerintah itu sendiri Pak Ketum, supaya artinya belanjalah di UKM anak negeri Pak Ketum. Nah, sehingga artinya akan mendorong paling tidaknya semangat untuk bangkitnya UKM di negeri kita ini. Itu yang pertama. Yang kedua artinya pelonggaran sekat-sekat seperti kami di BKT itu masih terjadi penyekatan di beberapa titik, sehingga arus artinya akses transportasi itu juga belum utuh begitu Pak. Yeah. Nah, jadi memang ini kalau tidak dilakukan seperti itu, memang artinya dampaknya tidak akan signifikan. Kalau soal waktu jualan sekarang ini memang belum maksimal, cuman berharap kita seperti biasa kembali Pak Ketum, 24 jam. 24 jam. Iya. Harapan Pak Imam, dulu ada pengalaman yang cukup signifikan menyelamatkan ekonomi Indonesia. Krisis 97-98. Presiden Soeharto waktu itu ngambil kebijakan membuka seluas-luasnya usaha mikro dan super mikro di seluruh tanah air. Dan hasilnya adalah usaha mikro, pedagang kaki lima, dan yang lainnya menjadi bantalan dan pahlawan ekonomi nasional dari kebangkrutan. Harapan Pak Imam, dalam kondisi yang berbeda hari ini, UMKM yang terawal dan terambruk kena krisis akibat pandemi COVID-19, harapannya seperti apa Pak Imam ke depan? Harapan kita yang pertama Pak Ketum, kalau bisa dilakukan melalui Pak Ketum melalui asosiasi itu harus ada pilot project UKM atau pedagang kuliner khususnya itu diberi akses memang kemudahan dalam mendapatkan perizinan. Itu halal sampai sekarang itu rumitnya minta ampun Pak Ketum. Walaupun ada sekarang ini katanya di Departemen Kemenak itu ada program untuk halal gratis, tetapi itu prosedurnya rumit karena itu masih berjenjang dari bawah ke atas. Dan itu dialami teman-teman di usaha kuliner. Yang kedua, bukalah artinya kesempatan ini terbuka. Seperti yang Pak Ketum bilang tadi, kalau kesempatan itu terbuka, artinya UKM ini juga akan bisa bersaing dengan pemain-pemain industri yang besar. Karena mereka sudah biasa dengan kehidupan yang bebas dan alami Pak Ketum. Yang ketiga Pak Ketum, sesuai dengan harapan Pak Ketum tadi, teman-teman ini hanya menunggu sinyal kebebasan itu saja Pak Ketum. Kebebasan berjualan atau bagaimana? Berjualan Pak Ketum. Tempat berjualan harus diperluas, betul ya? Baik Pak Imam, dalam konteks soal sertifikat halal, saya hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 kebetulan diundang oleh Badan Penyelenggara Halal Kementerian Agama Kemenak, Prof. Sukoso, Kepala Badan, dan saya juga akan menyampaikan keluhan dari berbagai pelaku ekonomi rakyat dari seluruh tanah air, juga adanya kekecewaan dari Presiden Jokowi yang sudah menggratiskan sertifikat halal
sebagai kebijakan negara, namun realitasnya masih harus membayar. Betul. Besok akan saya sampaikan kepada Kementerian Agama tanggal 19 Oktober 2021. Soal INB atau izin, kemarin juga dibahas suatu rapat dengan Menteri Koperasi bahwa ada sistem OSS ya. Namun memang persyaratannya yang ruwet dan rumit. Oleh karena itu, harapan Pak Imam terhadap persoalan perizinan dan sertifikasi halal haram ini bagaimana? Sebetulnya sederhana Pak Ketum. Kalau memang artinya pengambil pemangku kepentingan itu memiliki niat dan kemauan untuk mempermudah UKM melalui asosiasi ataupun organisasi UMKM, sebetulnya kan sederhana, tinggal rekomendasi. Berarti setiap yang direkomendasi oleh asosiasi kan begitu Pak. Ini adalah benar adalah pedagang atau UMKM dari kuliner itu sendiri. Sehingga artinya tidak perlu lagi melalui ada RT RW, ada kelurahan, ada dinas kesehatan, kan begitu Pak Ketum. Baru lagi ke POM lagi. POM lagi naik ke atas. Akhirnya ini semuanya tidak akan pernah terjadi. Dan mohon maaf artinya Pak Ketum bisa cek di bawah, termasuk teman-teman di Sate Madura ataupun Soto Lamongan, kan semuanya tidak bisa pakai OS Pak Ketum. Iya, betul. Jadi mohon artinya ini Pak Ketum nanti kalau memang memungkinkan, ya itu akan sangat sederhana. Melalui rekomendasi dari asosiasi, selesai itu barang Pak Ketum. Jadi singkat cerita, transformasi digitalisasi ini harus bertahap gitu Pak Imam. Betul ya? Pak Ketum. Oke. Baik, terima kasih Pak Imam. Semoga kuliner enak gede Pak Gunung masakan khas Minang di Kalimalang ini ke depan semakin maju. Amin. Demikian saudara-saudara wawancara saya Dr. Ali Masun Atmo Biomed, Presiden Gubernur Bakti Nusantara, Ketua Umum APRI, dengan saudara Imam Hiba Usra, pelaku kuliner di Kalimalang, di BKT, dan pegiat ekonomi rakyat kecil kaula alit UMKM di seluruh Jabodetabek. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.